Kota Sorong terus berbenah, pembersihan dan perbaikan terus dilakukan di Bandara Domine Edward Osok. Jendela kaca yang pecah sudah ditutupi oleh plastik sementara aktivitas masyarakat berjalan normal. Namun pemblokiran internet masih berlaku. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Kota Sorong, kita akan segera bergabung bersama Desi Fitriani. Desi, dari segi infrastruktur sebetulnya pasca aksi massa kemarin, berapa infrastruktur ataupun bangunan yang rusak dan bagaimana proses perbaikannya hingga saat ini? Memang Fitri, sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah bangunan ataupun fasilitas umum yang rusak. Tetapi pada dasarnya dari penghitungan sementara yang fasilitas umum saja sudah 15 yang tercatat seperti Lapas Kelas 2 Sorong, dan juga ada kantor DPRD Kota Sorong, kantor pendudukan dan catatan sipil Kota Sorong, dan juga ada Bank BTN, Bank BNI, dan juga Bank Mandiri di Jalan Basuki Rahman dan Ahmad Yani, dan ada juga 2 hotel serta beberapa tempat lainnya. Dan memang sampai sejauh ini hasil pembicaraan tentang barang-barang atau fasilitas umum atau kantor yang rusak akan dibahas Senin mendatang, di mana Pemda Kota Sorong akan melakukan rapat bersama aparat keamanan dan instansi terkait untuk menghitung berapa sebenarnya bangunan yang rusak. Dan dalam di kantor Dukcapil sendiri itu hampir 90% kacanya rusak dan itu jumlah kerugian sekitar 200 juta rupiah. Sementara di bandara Domine itu beberapa kaca yang ada di depan dan juga di tempat kedatangan itu mengalami kerusakan dan sementara waktu ditutup dengan menggunakan plastik. Dan memang dari hasil pantauan kami di lapangan, sebagian besar para petugas kantor ataupun staf di kantor memperbaiki sendiri bangunan kantor mereka, membersihkan dari kaca-kaca sebelum adanya pencairan dana dari pemerintah daerah, Fitri. Ya, Desi, situasi di Kota Sorong sudah kemudian kembali berbenah, sudah kondusif. Nah, bagaimana dari segi pengamanan? Karena sebelumnya ada penambahan pasukan untuk membuat situasi menjadi lebih kondusif dan juga aman. Setelah suasana kondusif dan aman, apakah ada rencana untuk mengurangi pasukan yang bertugas di sana? Ya, memang Fitri, dari semenjak hari pertama sampai kemudian ada 3 penambahan pasukan untuk di Papua Barat sendiri, ada pengerahan 13 SSK, itu 6 SSK diantaranya ke Sorong dan ke 5 SSK dari kepolisian itu di Manokwari dan 2 SSK kepolisian itu ada di Papua. Dan juga penambahan pasukan dari TNI, dari Armet 13 Sukabumi, ada sekitar 325 orang itu berada di Sorong. Artinya di Sorong sendiri ada penambahan pasukan sekitar 600 lebih pasukan campuran dari TNI dan polisi, dan mereka sampai saat ini masih ditempatkan di beberapa objek vital. Dan kami juga tadi mencari informasi sampai kapan penambahan pasukan ini atau BKW ini akan tetap berada di Kota Sorong, karena memang kondisinya semakin lama Kota Sorong sudah semakin kondusif. Dan bahkan tadi pagi ketika sudah tidak ada lagi kericuhan, sebagian dari aparat keamanan dari TNI Armet bahkan melakukan aksi bakti sosial dengan membersihkan sampah di pasar sentral Kota Sorong. Dan ini memang menjadi perhatian, bahkan masyarakat kemudian bersimpati pada mereka. Jadi sampai sekarang, Fitri, sebenarnya belum bisa diketahui sampai kapan penambahan pasukan ini ataupun keberadaan pasukan tambahan ini akan berada di Sorong. Tapi yang kami informasikan kemungkinan mereka akan benar-benar pulang setelah benar-benar semuanya aman, Fitri. Ya, situasi sudah kondusif dan kita lihat juga tadi dalam tayangan aktivitas warga juga sudah kembali normal, tapi di tengah pemblokiran internet ini, bagaimana ini dampaknya terhadap aktivitas warga, Desi? Ya, memang Fitri, dengan aktivitas matinya internet sampai saat ini berarti sudah 6 hari sejak hari Senin kemarin. Ini memang untuk perbankan agak cukup sulit. Tidak hanya itu saja, tetapi pengguna media sosial dan bahkan kami para jurnalis pun agak susah untuk mengirimkan gambar atau buku untuk melakukan siaran langsung. Dan bahkan di beberapa hotel-hotel ini untuk transaksi masih menggunakan uang cash karena tidak bisa menggunakan kartu kredit ataupun ATM. Dan begitu juga di pertokoan lainnya masih menggunakan uang cash. Jadi semuanya rata-rata masih menggunakan uang cash, dan kami dapat informasi bahwa kemungkinan internet baru akan dimulai pada tanggal 5 atau tanggal 9 September mendatang, Fitri. Baik, Desi Fitriani, terima kasih atas laporan Anda.